A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati zikra. Uzran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa idzan nujumu tumisat. Wa idzas samaa'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di hari yang ke-18. Tentunya kenikmatan besar bagi kita yang diberikan oleh Allah kesempatan sampai hari ini, yang kita harus gunakan setidaknya untuk mengevaluasi diri. Apakah sampai di hari yang ke-18 ini kita sudah merasa nikmat untuk menunaikan puasa dengan segala ibadah yang telah kita tunaikan, untuk kita isikan nilai-nilai puasa yang lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kita dorong ini semua dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan khususnya di hari-hari Ramadan ini sampai hari ke-18 ini dengan penerimaan yang terbaik insyaallah. Dan tak lupa mengawali jumpa kita ini, saya juga ingin mengajak pada kita semua untuk bermohon kepada Allah dengan tulus agar setidaknya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup, menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan yang boleh jadi sampai dengan hari ke-18 ini seluruhnya belum terhapuskan dengan sempurna. Dan tentunya itu semua akan ditandai dengan perubahan yang positif pada perilaku kita.
Karena tanda diampuni satu dosa adalah mampu ditinggalkannya perbuatan buruk yang melahirkan dosa tersebut dan bertransformasi pada perbuatan baik yang diisikan dalam aktivitas yang kita tekuni. Untuk itu, kita mencoba menjadi diri yang lebih baik dengan belajar tuntunan syariat dan meneruskan pelajaran yang telah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, di edisi yang ke-17, kita telah uraikan tentang makna nuzul Al-Quran dengan segala turunan pembahasan di dalamnya. Dan tentunya saya mengajak kepada teman-teman yang baru bergabung pada edisi yang 18 ini agar berkenan dengan segala kerendahan hati menyimak pelajaran kita edisi sebelumnya sehingga merasakan ketersambungan uraian dari edisi sebelumnya hingga pembahasan saat ini. Di edisi yang lalu secara singkat saya telah jelaskan makna nuzul Al-Quran secara kebahasaan dan turunan dari referensi yang kita dapatkan pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa Al-Quran diturunkan dalam suasana yang sangat istimewa, baik dari segi waktunya saat diturunkan dipilih bulan yang terbaik, yaitu Ramadan, berdasar keterangan di Quran surah kedua ayat 185. Kemudian dari malaikat yang dipilih pun, malaikat yang spesial, sampai mendapat julukan Ar-Ruhul Amin, pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan juga Masya Allah, Rasul yang ditunjuk pun di bumi untuk menyampaikan risalah Al-Quran pada seluruh manusia tanpa batas. Sampai dengan berakhir kehidupan dunia ini dan risalah itu masih abadi, yaitu Rasul yang sangat istimewa, yang dipuji oleh Al-Quran dengan firman Allah di surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang jaminan surganya diturunkan sebelum wafatnya dengan turunnya surah Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar. Bukan sekedar jaminan, bahkan janji Allah diberikan bahwa akan diberikan nikmat di surga sampai beliau merasa puas, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan puncaknya sebelum kelahirannya, bahkan seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas aktif di bumi ini diminta komitmen dan perjanjian langsung dengan Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW, menguatkan risalah dan syariatnya, menolong jika memang beliau ditugaskan semasa dengan nabi-nabi itu, dan tentunya mengikuti semua petunjuk-petunjuknya. Ini yang paling dahsyat. Satu-satunya nabi yang sebelum lahirnya semua nabi yang pernah bertugas diambil komitmen. Itu yang kemudian kita temukan pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian terakhirnya saya telah referensikan di Quran surah ketiga Ali Imran itu di ayat ke-81. Saya mengamati kemarin, saya tuliskan ayat 80 dan saya mengajak kepada teman-teman untuk juga menghadirkan mushaf sehingga nanti bila ada yang keliru saya tampilkan bisa dikoreksi. Mungkin saja ada slip of tongue atau mungkin ketersambungan pemikiran sehingga memunculkan tanpa disadari tulisan yang berbeda, dan saya sangat terbuka untuk menerima masukan. Hanya sedikit saja, kemarin seingat saya ucapkan ini 80, ada pengaruh yang ingin saya bagi. Jadi dulu dengan izin Allah, alhamdulillah saya sempat mengaji, menghafal Quran, dan khususnya saat di Tripoli saya mempelajari beberapa riwayat. Jadi ada riwayat Hafiz yang sekarang kita baca dari Asim, Imam Asim, semoga Allah menyayangi beliau. Kemudian saya sempat belajar juga riwayat Warash dan Nafi', dari Imam Nafi'. Jadi Warash dan Qalun. Jadi ada riwayat Warash, riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Nah, ini pun saya pelajari. Nah, menariknya begini, kalau kita belajar ulumul Quran secara utuh, kita temukan firman Allah ini sempurna seluruhnya dan tidak pernah berubah. Ini benar jaminan Allah di Quran surah ke-15 itu, ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami dengan segala keagungan Allah ingin menyampaikan informasi dahsyat bahwa Al-Quran itu kami turunkan, kata Allah, akan jadi pengingat bagi setiap manusia, mudah dihafalkan, dan kami akan jaga tak pernah bisa berubah.
Sampai kita kembali kepada Allah pun nggak akan mengalami perubahan. Jadi firman-Nya sempurna, jumlah ayatnya sempurna sampai dengan saat ini. Hanya ketika Nabi sampaikan, kan belum ada mushaf seperti sekarang. Ya, nah mushaf itu ijtihad untuk menuliskan firman dalam bentuk yang sekarang kita dapatkan. Bahkan dulu belum ada harakat. Ya, waktu pertama dituliskan mushaf Utsmani pertama, ya itu pun kemarin menyalin lagi dari mushafnya Hafiz, maaf, yang saya ingin maksudkan menyalin kembali dari mushaf Sayyidah Hafiz yang sebelumnya di masa kekhalifahan sebelum Utsman bin Affan itu dikumpulkan jadi mushaf, kemudian dikopi jadi 5 bagian, salin ulang disebarkan ke 5 kota besar utama. Itu belum ada harakatnya, baru diharakati ketika muncul seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, mengambil turunan ilmu dari Abul Asad Ad-Du'ali, tersambung pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena banyak orang Islam yang baru masuk belum bisa bahasa Arab, baca Quran khawatir keliru baca, maka ada harakat. Termasuk muncul kemudian ilmu pelengkap di tajwid yang melengkapi wakaf ibtida. Oh, di sini Nabi berhenti kasih tanda wakaf, ya, termasuk penomoran. Nah, karena itu dalam beberapa mushaf yang kita dapatkan ada penomoran yang berbeda, itu ijtihad untuk wakaf dan ibtida. Kapan berhenti, kapan mulai. Nah, di mushaf Warsh itu ada perbedaan sedikit dengan Hafiz dari penomoran. Jadi kalau yang di Hafiz misalnya Al-Baqarah Alif Lam Mim itu 1, ya, di Warsh baru tanda berhenti. Di Qalun baru tanda berhenti, wakaf. Nanti dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin baru 1. Ya, karena itu Anda temukan di mushaf Warsh Qalun Al-Baqarah 285 ayatnya, sedangkan di Hafiz 286. Itu bukan kurang ayat 1, cuma nanti penomorannya berbeda karena mengikuti tanda wakaf dengan hikmah tafsir nanti. Makna yang sangat luas dari Al-Qur'an. Termasuk di Ali Imran yang kemarin saya bacakan, 80 ini yang di mushafnya Warsh. Jadi 80 nomornya, sedangkan yang di sini Hafiz, ya. Jadi Anda yang mengaji Hafiz, insya Allah ayatnya ditemukan di nomor 81. Poinnya adalah, kita tidak perdalam itu, kita lanjutkan. Poinnya, hikmah turunnya Al-Quran dengan segala keistimewaan ini seakan memberikan pesan kepada kita bahwa Al-Quran bukan kitab biasa. Bukan sekedar mu'jizatnya terletak pada bacaan yang dibacakan tanpa bosan. Ya, tidak hilang satu harakat pun, titik pun sampai saat ini setelah 15 abad dan sampai kapanpun tidak cukup sampai di situ. Tapi saking dahsyatnya fungsi Al-Quran dengan segala keistimewaan ini, Allah ingin memberikan pesan bahwa Al-Quran ditujukan untuk memberikan petunjuk. Fungsinya lebih dari sekedar bacaan, tapi jadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia yang hidup di bumi sampai kembali kepada Allah sejak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita temukan di Quran surah kedua ayat 185 dengan redaksi Hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya, sebagai pedoman hidup yang Allah turunkan untuk seluruh manusia. Di sini kemarin kita berhenti. Nah, sekarang persoalan besarnya adalah apa kaitan antara turunnya Al-Quran ini dengan satu malam yang sangat istimewa yang juga terjadi saat Ramadan. Jadi kalau di Al-Baqarah 185 disebutkan Al-Quran turun, ya, pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, demikian redaksi Al-Qurannya. Sedangkan di Quran surah ke-97, Quran surah 97, yaitu surah Al-Qadar. Ya, Al-Qadar. Menariknya teman-teman, ada isyarat bahwa di malam Ramadan ini pun ada satu malam yang istimewa. Di bulan Ramadan ini pun ada yang istimewa dan langsung pula dikaitkan dengan Al-Quran. Redaksi Al-Qurannya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dahsyatnya informasi yang disampaikan, kata Allah, Al-Quran itu inna anzalnahu, hu-nya kembali ke Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Tulisannya Lailatul Qadar seperti ini. Ya. Jadi di ayat 185 Al-Baqarah memberikan informasi Quran turun di bulan Ramadan. Baik, satu. Kemudian yang paling menarik, di Quran surah Al-Qadar surah 97 disebutkan turunnya Al-Quran ini
selain tadi Ramadan, juga memberikan satu informasi penting yang baru, bahwa di satu malam utama Ramadan, ya, yaitu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar. Nah, PR kita sekarang, apa korelasi turunan Al-Quran dengan malam Al-Qadar ini? Secara lebih jelas, kita turunkan apa malam Al-Qadar itu. Satu. Kemudian yang kedua, keistimewaan apa yang didapatkan di malam Al-Qadar? Dan yang ketiga, ini yang paling penting kaitannya dengan Al-Quran, apa korelasi peran Al-Quran jika dikaitkan dengan malam Al-Qadar yang diinfokan di surah ke-97 ini. Korelasi perannya itu apa? Sehingga kita bisa menggali dengan lebih luas dan menerapkan makna ini dalam kehidupan. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya bahas ini, saya mengajak Anda untuk fokus dengan sempurna, semaksimal mungkin, karena pembahasan ini tidak mudah, membutuhkan fokus kita yang baik, dan dari situ pemahaman kita akan meluas, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran pada kita untuk bisa membahas dan mengamalkannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita kembalikan ke surah 97. Jika Anda bertanya apa yang disebut dengan malam Al-Qadar serta keistimewaannya, kita satukan dulu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah menyampaikan, tahukah Anda apa dan bagaimana keistimewaan malam Al-Qadar itu? Saya turunkan dulu, lailah, teman-teman. Itu berbeda dengan lail. Lailah tidak sama dengan lail. Jika Anda menemukan kalimat lail, atau seringkali menggunakan alif lam al-lail, bahkan ada surahnya surah al-lail, itu menunjuk waktu malam secara umum. Terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Itu waktunya. Kalau disebutkan lail. Ya, wal laili idza yaghsha. Dan malam apabila telah meliputi gelapnya kepada kita semua. Itu yang disebutkan waktunya. Jamaknya layali. Ya, saya sering bergurau, kadang turunannya Leli, Lala, Lili, nah itu malam. Jadi kalau ada namanya Bu Leli, itu ibu malam-malam, gitu kan. Tapi kalau sudah menggunakan tak ini sudah ada sifat ya, yang membedakan dengan yang pertama. Jadi ini umum sifatnya, malamnya, waktunya umum. Kalau ini menjadi khusus, ya, jadi satu saja, tidak semua malam. Jadi hanya satu dan punya keistimewaan. Tak marbutah menunjuk keistimewaan, sifat istimewa. Jadi pertama, Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Turunnya Al-Quran ini bukan di malam biasa, tapi malam yang sangat istimewa. Beda dengan malam-malam lainnya. Tidak sama. Lalu kita bertanya, ya Allah, apa keistimewaannya? Satu, kata Allah. Ya, teruskan, langsung jawaban Qurannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saat malam Al-Quran diturunkan ini, ya, di malam Al-Qadar itu, maka nilai malam itu sama dengan 1000 bulan lebih. Bahasa tegasnya, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Jadi tidak serupa, lebih. Ya kan? Baik, kalau kita konversi ini, 1000 ini, ke dalam hitungan kita, itu setidaknya ada 83 tahun kurang lebih. Jadi nilai satu malam itu nilainya itu kurang lebih setidaknya 83 tahun. Anda bayangkan? Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar. Dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya, ya, nun, terus ngantuk, ketiduran. Pas malam itu sama dengan baca nun 83 tahun tanpa henti. Nun, ya. 83 tahun tanpa henti. Dan tahukah Anda pahalanya berapa? Coba Anda gambarkan. Satu huruf bukankah sama dengan 10? Ya kan? Itu di hari biasa, Ramadan kali 10 lagi. Di hadis Al-Bukhari Kitabus Shiyam, kali 10 lagi 100. Sekarang kali 83 tahun. Yang hitungannya bukan 1, 2, 3. Tapi hitungan Allah yang berbeda dengan hitungan manusia. Berapa pahala yang dikumpulkan? Allahu Akbar. Dan saya membayangkan bagaimana saat insya Allah, semoga Allah berkenan memberikan kita malam itu, anugerahnya kepada kita semua, saat seseorang sedang ada di malam itu dan dia istighfar. Taubat dia. Dan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya.
Kesungguhan istighfarnya menggugurkan sebuah dosa-dosanya. 0. Kosong dosanya. Kemudian dia baru beramal. Baru pun menyebut nama Allah. Senang dia. La ilaha illallah misalnya. Tiba kemudian dia wafat. Sesuai ajalnya. Allahu Akbar. Dosanya kosong. Punya amalan la ilaha illallah senilai 83 tahun kurang lebih. Betapa indah. Di penghujung wafatnya, husnul khatimah dalam keadaan yang sangat indah. Anugerah yang sangat luar biasa. Dan itu hanya didapatkan kualifikasi ini, ya keutamaan ini hanya didapatkan satu kali terjadinya satu kali saja terjadinya di satu malam Ramadan saja. Dan malam inilah yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Sehingga disebutkan di Quran surah Ad-Dukhan itu, ya, bukan Dukhan yang kemarin rame, ya, surah Ad-Dukhan dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di surah yang ke-44, surah 44 di halaman 496 di ayat yang ketiga, teman-teman, Allah langsung disebutkan dengan kalimat fi lailatim mubarakah. Kalau orang dapat malam itu penuh dengan keberkahan, nilai kebaikan bertambah karena dapat berkah dari Al-Quran tadi. Baik, itu kalau ada orang bertanya, apa keistimewaan malam Al-Qadar? Allah langsung jelaskan. Kemudian kata Allah, malaikat turun. Semua pada saat itu. Tanazzalul malaikatu waruh, bahkan Jibril ikut turun. Malaikat Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Ya, selesai Nabi Muhammad SAW wafat, selesai tugas menurunkan wahyunya. Tapi malaikat Jibril setahun sekali turun ke bumi. Ya, karena keagungan Al-Quran dan keagungan malam Al-Qadar itu turun ke bumi menyertai hamba-hamba yang ibadah. Ya, sampai saking banyaknya malaikat yang turun, para ulama tafsir menyebutkan bumi seakan-akan sesak oleh malaikat sehingga suara-suara bising jadi redup, angin-angin jadi berhenti, sehingga terbaca suasana alam jadi teduh, nikmat. Dan ini bahasa Al-Qur'annya diungkapkan dengan kalimat salam. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Malam Al-Qadar. Nah, sekarang yang paling menarik, ini kan baru pahala nih. Baca Quran dapat pahala, sholat dapat pahala. Sekarang pembahasan utama kita, apa korelasinya peran Al-Quran ini dengan Lailatul Qadar? Korelasinya apa? Fungsi utama Quran dikaitkan dengan malam Al-Qadar itu seperti apa? Ini yang jarang dibahas, jarang diuraikan oleh para ulama kita, termasuk dalam kitab-kitab ulumul Quran. Baik, sekarang kita gali pelan-pelan. Teman-teman sekalian, untuk mengetahui korelasi itu, kita harus kembali ke pertanyaan ini dulu. Apa ya yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Saya telah uraikan kalimat lailnya, yang berarti malam yang istimewa. Tinggal tersisa kita untuk memahami makna qadarnya ini. Dari sini baru kita mengetahui tentang korelasi peran Al-Quran dengan malam Al-Qadar. Al-Qadar, teman-teman, secara ringkas bisa dipahami dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan alur kehidupan setiap hamba. Alur hidup kita, bahkan dari sebelum kita ada, dilahirkan, berkembang hidup, wafat, sampai kembali kepada Allah, itu terkait erat dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat Allah yang tentunya maha mengetahui, maha meliputi. Sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, nanti bagaimana, semua Allah tahu. Dan semua sistem hidup ini, alur hidup kita, ini ada di sini. Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang secara umum bisa dipahami dengan dua turunan. Turunan pertama, ada yang sama sekali tidak bisa dirubah oleh apapun. Jadi Allah telah tetapkan. Dan Allah maha mengetahui seluruhnya, dan ini nggak bisa dirubah. Ya, contohnya apa? Misalnya ajal. Ya, ajal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan nggak bisa dirubah dengan apapun. Ya, awas, jangan keliru memahami. Ajal itu batas usia kita. Ya, misal ada yang 63 tahun, 64 tahun, 65 tahun, 80 tahun, lebih daripada 100 tahun. Ada. Nah, hukum ajal ini tetap oleh Allah. Sebelum kita kemudian bahkan terlahir dalam rahim ibunda kita, itu sudah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal si fulan sampai sekian gak akan merubah.
Ya, dia berdoa pun nggak akan nambah ajal, tetap ketentuan. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf misalnya ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan 1-2 orang, semua umat yang pernah ada di bumi itu punya batas usia, batas hidup. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajalnya, maka nggak akan bisa dimajukan, nggak akan bisa dimundurkan. Ya. Walaupun orang berkata misalnya diabadikan di Quran itu surah ke-63 ya, di ayat ke-11-nya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, bisa enggak ya Allah? Ya. Ajalku ini ditambah dikit aja supaya aku bisa beramal saleh. Surah 63 dari ayat 10 bacanya sampai ayat 11-nya supaya sempurna kita bacakan. Ya, kata Allah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah ada ajalnya bagi setiap jiwa, nggak akan bisa maju, nggak akan bisa mundur. Ini contoh pertama yang nggak bisa dirubah dengan apapun. Ya, ini ditemukan misalnya dalam referensi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil yang paling gampang untuk diakses di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis nomor keempat dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, disebutkan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam dihimpun dalam proses penciptaan di perut ibundanya 40 hari pertama jadi nutfah. Ya, pancaran antara spermatozoa menyatu dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua berproses jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mudghah, ya, mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi berubah jadi mudghah, berubah menjadi mudghah, sudah mulai terlihat keratan dagingnya, nampak. Ya, thumma yursalu ilaihil malak, dan diutus malaikat pada usia 120 hari, 4 bulan kandungan tadi. Diutus malaikat fayanfukhu fihi roh, ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan roh, wa yu'maru bi katbi arba'in, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal utama. Yang paling pertama ditetapkan dari qadar Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama ajal, bi katsbi ajalihi, ya, wa rizqihi. Dituliskan rizki bersanding dengan ajalnya. Ajal plus rizki. Ya. Jadi bersanding, makanya saya sering katakan rizki kita sudah tetap. Ya, kalau Anda buka Quran surah ke-51 misalnya, di ayat ke-22, paling kanan sebelah bawah agak ke tengah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kita telah ditetapkan. Ini qadar Allah. Jadi enggak usah takut. Ya, Anda beramal soleh dapat 1 miliar, beramal salah pun 1 miliar juga. Jadi kalau bisa soleh, kenapa pilih salah? Cuman ketika mengerjakan yang soleh, berkahnya itu tinggi. Yang salah nggak ada berkah sama sekali. Ya, itu yang membedakan. Jadi saya ingin berikan pesan kuat ya, jangan pernah mencuri, jangan korupsi. Ya, jangan berbuat curang karena merugikan diri sendiri. Jangan dikira kalau korupsi harta makin banyak. Tidak, kawan. Harta Anda tetap segitu. Sampai meninggal nggak akan bertambah, nggak berkurang. Anda cuma melelahkan diri sendiri saja. Tinggalkan perbuatan curang. Karena Anda berbuat dengan cara yang benar pun dapat segitu juga. Cuma beban hidupnya Allah ringankan. Begitu butuh diberikan, tata. Sehingga terasa nikmat penerimaan dalam diri kita. Itu poinnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, ini sifat qadar yang sama sekali nggak bisa dirubah dengan apapun. Nah, cara mengisi ajal, ya, ada qadar Allah yang sifatnya, itu Masya Allah kita diberikan ikhtiar di dalamnya. Walaupun untuk ikhtiar itu pun Allah telah mengetahuinya. Teman-teman. Jadi sebelum kita kerjakan, saat kita kerjakan, nanti akan kita kerjakan, Allah tahu. Ya, tapi kita diberi peluang oleh Allah untuk berikhtiar di situ. Silahkan. Contoh apa? Ajal, batas usia. Cara mengisi usia ini supaya Allah ridha, itu disebut dengan umur namanya. Umur. Dari kata amara ya'muru. Ya'muru ditemukan di Quran surah ke-9 ayat 18 di tentang masjid. Innama ya'muru masajidallah. Kalimat umur sendiri ditemukan di Quran surah ke-22 ayat 5 misalnya. Ila arzalil umuri. Ya. Apa itu umur? Umur itu saya sering sampaikan dalam beberapa kajian, sesuatu yang mengandung banyak manfaat. Ya. Sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Sesuatu yang melahirkan keberkahan, berkah, bertambahnya nilai kebaikan. Artinya, sepanjang diberikan batas usia, ayo coba gunakan isi aktivitas kita untuk berbuat segala hal yang bermanfaat. Ya, memandang yang bermanfaat.
bicara-bicara yang bermanfaat, melangkah ke arah yang bermanfaat. Ya, awas hati-hati. Makanya kalau ditanya begini, berapa umur Anda? Itu sebetulnya pengingat dari Allah. Bukan tentang ajal, tapi tentang efektivitas usia yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kalau Anda berkata begini, Alhamdulillah diberikan 40 tahun, 60 tahun. Balik tanya, selama 60 tahun itu berapa banyak manfaat yang sudah kita dapatkan? Berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita hasilkan? Jangan-jangan anak 4 tahun belum balik, manfaatnya lebih banyak dibanding kita yang sudah 40 tahun. Huh? Sukses. Ayo, selama hidup sukses. Bekerja yang giat. Ya, bekerja yang benar, dengan penuh semangat. Apapun profesi Anda, dimanapun Anda mengabdi. Di birokrasi, di diplomasi, mengajarkah Anda, di militer. Ayo, semangat bekerja. Tempuh. Karena itu nanti kita dapatkan pedoman-pedoman untuk memotivasi kita semangat dalam beraktivitas. Makanya sahabat Nabi juga biasa banyak. Di militer yang sukses banyak. Ada Khalid bin Walid misalnya. Di birokrasi juga banyak. Ada Amr bin As, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pengusaha sukses banyak. Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang pengajar dosen sukses banyak. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, termasuk Sayyidah Aisyah. Disilahkan passion kita apa? Sukses. Dan jangan lupa kesuksesan itu harus punya nilai keberkahan, nilai-nilai positif. Itu yang disebut dengan umur. Nah, untuk bisa mewujudkan ini, kita kan harus berikhtiar. Untuk ngajar, perlu belajar. Mau jadi orang hebat, perlu belajar dengan baik dulu. Sekarang kuliah, jurusannya apa, pelajari, ikut training. Itu ikhtiar kita. Jelas ya? Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Quran surah ke-13 terkait dengan ini, ya, Quran surah 13 ayat yang ke-11, ya. Allah sampaikan di pertengahan ke ujung ayatnya, ayat yang ke-11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini yang dimaksudkan. Allah tidak akan membimbing engkau, membantu engkau, merubah engkau, ya, menyempurnakan ikhtiarmu atau menghadirkan cita-citamu sebelum engkau berusaha sendiri untuk berikhtiar. Merubah apa yang kau ingin dapatkan itu. Maksudnya apa? Berikhtiar dulu. Gak bisa ujuk-ujuk Anda menjadi misalnya seorang jenderal di militer. Anda menjadi pengusaha sukses. Tanpa seketika gak ada usaha. Tiba-tiba jadi aja. Gak bisa. Kata Allah, saya bikin hukum universal. Pengen kaya, kerja. Pengen pintar, belajar. Di dalam konteks ini jangan salahkan. Kenapa dia gak beriman kok bisa pintar? Allah tanya, kamu belajar enggak? Gitu. Di sini ada ikhtiar kita. Nah, ikhtiar ini pun teman-teman sekalian, ini butuh pedoman, butuh petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk yang benar, bagaimana? Anda, maaf nih, teman-teman sekalian, pesan mobil. Bagaimana bisa menggunakannya? Kan Anda tanya, petunjuknya mana? Siapa yang bikin petunjuk? Yang bikin mobil. Yang bikin mobil membuat petunjuk tentang mobil. Yang bikin pesawat membuat pedoman pesawat. Yang membuat handphone membuat buku petunjuk handphone. Sekarang kita kan manusia. Kita beraktivitas. Kalau ingin tahu petunjuk, jangan bikin sendiri. Tanyakan pada yang mencipta kita. Tanyakan pada yang membuat kita. Ya Allah, kembali kepada Allah yang hak. Allah yang ahad. Tanyakan kepada Allah, ya Allah, berikan saya petunjuk bagaimana cara saya menjadi A. Bagaimana cara saya menjadi B. Ya Allah, saya ingin karir, ya Allah, sebagai seorang pengusaha sukses. Tapi sukses ini mengantarkan saya pada ridhamu. Dunia sukses, fid dunya hasanah. Akhirat dapat surga, fil akhirati hasanah. Ya Allah, saya ingin jadi jenderal militer yang sukses. Karirnya sukses. Bersamaan dengan itu bisa masuk surga seperti Khalid bin Walid. Ya Allah, saya di birokrat. Ya Allah, saya di diplomat. Ya Allah, saya dagang. Saya butuh petunjuk, ya Allah. Nah, ketika Anda membutuhkan petunjuk, dalam konteks itulah korelasi Al-Quran diturunkan. Karena itu disebut hudan. Jadi ini kaitan erat Al-Quran dengan malam Al-Qadar. Jadi ketika Anda membutuhkan petunjuk untuk mengisi alur kehidupan Anda, nggak ada sumbernya kecuali di sini. Ini yang menjadikan Al-Quran punya nilai besar. Inilah salah satu rahasia yang dibaca oleh para ulama sehingga mereka setiap datang Ramadan sibuk dengan Al-Quran. Menggali lagi. Selevel para imam besar aja menggali kembali, ini saya udah benar belum hidupnya nih. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i itu 2 kali khatam. Ya, setiap hari Ramadan. Siang sekali, malam sekali. Dan puncaknya 10 hari terakhir itu semua menggali Quran. Untuk meluruskan hidup saya udah benar belum. Mungkin sukses sebagai seorang pengajar. Sebagai seorang ayah bagaimana? Sebagai seorang suami bagaimana? Bukankah akan dihisap? Ya, sebagai seorang anak bagaimana? Anda sukses mimpin di keluarga. Ada istri sukses dibimbing, anak dibimbing. Tapi apakah bakti Anda pada orang tua juga sukses?
Apa yang kita kerjakan semua dihisab. Semua. Presiden dihisab, menteri dihisab, jenderal dihisab, ustadz dihisab. Kita semua dihisab. Akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Karena itu, saya ingatkan kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan kembali. Dan ketika meninggal, status dunia semua lepas. Maka itu saya mengajak kepada semua tanpa kecuali. Renungkan dikala kita kembali. Kita pasti akan pulang menuju Allah tanpa gelar dunia yang kita sematkan, kecuali amalan benar yang kita lakukan. Dan amalan itu bisa menjadi benar dengan petunjuk Al-Quran. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, mengapa malam Al-Qadar begitu penting terkait dengan peran Al-Quran, karena ada korelasi peran sebagai bimbingan kehidupan kita. Jadi, di sini banyak disimpulkan bahwa malam Al-Qadar itu adalah malam yang sangat menentukan. Malam Al-Qadar adalah malam yang bisa merubah kehidupan kita. Dalam arti merubah itu adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran. Bila kita amati dengan benar, itu akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bukan sekedar dosa diampuni, pahala berlipat, tapi di sini akan kita temukan sejatinya jati diri kehidupan kita. Nah, pembahasan ini menjadi penting untuk kita uraikan supaya kita mengerti betul apa esensi Al-Quran pada kehidupan kita yang bisa mentransformasikan orang jahiliyah menjadi khairu ummah, sekaligus juga teman-teman sekalian memberikan peran luhur dalam kehidupan dunia ini. Nah, tinggal satu pertanyaan lagi, kapan malam ini tiba? Kapan malam ini muncul? Khususnya di hari-hari Ramadan yang tengah kita hadapi. Kalau nggak tahu malamnya, bagaimana kita bisa memaksimalkan semua ibadah yang tadi kita telah diberikan petunjuknya. Namun jangan terburu-buru. Kita masih punya, dengan izin Allah kalau berkehendak, pembahasan berikutnya untuk kita gali dan kita jadikan itu sebagai pembahasan esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkenan. Mohon maaf bila ada yang khilaf. Jika ada yang kurang atau keliru, Anda boleh meluruskan. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Anda, dan semoga juga pahala dilimpahkan kepada Anda semua. Demikian sekali lagi, semoga Allah menerima taubat kita, memberikan jalan terang pada kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menempatkan kita di surga dengan izinnya bersama orang-orang terbaik yang Allah sayangi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.